alaihi salatu wassalam, adapun nasabnya, Nuh adalah Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawaslikh, ibnu Khanuh, dan Khanuh adalah Idris. Artinya Idris adalah kakeknya Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anush, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salatu wassalam, Abul Basharil Ula. Jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun, artinya 1000 tahun. Dan belum ada kesyirikan. Tapi kemudian mulailah mereka menyembah patung. Dari sinilah terjadi kesyirikan pertama. Mulailah manusia menyembah Wad, patungnya Wad, patungnya Suwa, patungnya Yagus, Ya'uq dan Nasr. Sampai generasi berikutnya, maka patung-patung itu dirubah menjadi patung-patung binatang. Ada yang mengatakan Wad itu patung manusia, Suwa itu patung kuda, kemudian Yagus itu patung berbentuk harimau, kemudian Ya'uq dan Nasr itu berbentuk burung gitu ya. Jadilah kemudian disembah di mana-mana. Lah ketika kemudian manusia mulai menyimpang akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan satu nama dalam Al-Qur'an, Suratun Nuh. Rasul pertama yang diutus Allah namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Adapun nabi itu diutus kepada umat yang belum ada penyimpangan dalam bab akidah. Adapun rasul diutus kepada umat yang antara akidah rasul dengan umatnya itu bertentangan. Tetapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara mereka, bahwa tidak setiap nabi dia rasul, tapi setiap rasul pasti dia nabi. Maka Nuh diutus dari kaumnya sendiri. Makanya Allah mengatakan inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Agar engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaum sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Menunjukkan bahwa azab itu tidak mungkin turun kecuali setelah datangnya peringatan. Maka kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ini digambarkan dalam surah Nuh ini bagaimana dakwahnya, bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan lelah letih berdakwah kepada kaumnya, dan itu menjadi percontohan kepada siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh diutus kepada kaum yang keras kepala, susah untuk diajak berdakwah, susah untuk diajak kebaikan. Makanya Nuh itu usia dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikulangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Adapun usianya sendiri, ada yang mengatakan 1780 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun. Dan inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nuh memiliki usia 1400 tahun. Panjang sendiri usianya karena dia hidup di beberapa generasi. Kemudian Nuh mulai berdakwah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, saya ini diutus kepada kalian sebagai nadhir, peringatan. Peringatan yang jelas. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taati perintahku. Maka kalau 3 perkara ini kalian lakukan, pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, Allah akan panjangkan umur kalian, sehingga kalian bisa menikmati isi dunia ini dengan panjang lagi. Inna ajalallah idza ja'ala yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Karena ketentuan Allah itu kalau datang tidak mungkin digeser.
Kalau kalian tahu. Lah Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwai kaumku siang malam. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku seru mereka, lari mereka. Lebih parah lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi Nuh ini kalau berdakwah, pokoknya lewat kaumnya, dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya dengan telunjuknya begini. Lebih parah lagi, bajunya ditaruh di mukanya, nggak mau nengok Nuh. Bukan itu saja, ditutup tuh mukanya dengan bajunya. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tetap takabur, sombong. Makanya kemudian Allah mengatakan, summa inni da'autuhum jihara, kemudian aku berdakwah terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum, dan aku tampakkan dakwahku kepada mereka. Wa asrartu lahum israra, dan aku juga terkadang menyembunyikan dakwah kepada mereka, supaya kalau ada yang ikut diriku itu tidak takut dengan yang lain. Bolehlah menyembunyikan keislamannya dulu. Sampai seperti itu Nuh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kalian mentauhidkan Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah akan hujani kepada kalian. Kalian tidak mungkin paceklik, tidak mungkin kekeringan. Akan ada hujan yang membasahi tanah-tanah kalian untuk minum dan untuk ternak dan untuk berkebun kalian. Cukup tidak, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian, wa banin, dan keturunan kalian. Cukup tidak juga, wa yaj'al lakum jannat, kami jadikan kalian jannat, kebun-kebun yang besar, yang rindang, yang kemudian berbuah macam-macam buah gitu ya. Wa yaj'al lakum anhar, sungai-sungai, parit-parit, lautan-lautan, semua akan mengalir untuk kalian. Lihat, Nuh menjanjikan kepada mereka banyak perkara tuh, tetapi apa yang terjadi? Tetap saja. Sehingga terkadang berdakwah itu perlu logika. Maka Nuh menggunakan metode logika lagi dia, dan mengatakan, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Apakah tidak takut azab? Ya. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, mulai daripada segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi janin, ditiupkan ruh keluar ke bumi, masa kecil, masa remaja, dewasa, Allah berikan rizki banyak kepada kalian. Siapa yang membuat engkau seperti itu kalau bukan Allah? Ya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'as samawatin tibaqa. Tidakkah kau lihat langit? Berapa lapis langit ke atas itu? 7 lapis. Tidak mungkin langit 7 juga ada. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan karena Allah? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Atau kau tidak lihat bulan yang bercahaya? Begitu juga matahari yang terang benderang. Coba kalau seandainya malam ini dibuat sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan terang? Atau siang dibuat sampai kiamat, siapa yang akan mendatangkan gelap? Sementara sekarang ada siang ada malam, lah siapa yang memutar balikan ada siang ada malam ini? Apa berputar sendiri begitu? Tidak. Ini namanya dalil akli, namanya dalil akal. Karena mereka menyebutkan Allah. Maknanya begini, Nuh itu mau mengatakan seperti ini sebenarnya. Apakah yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan ini, Wad, Yagus, Ya'uk yang kalian sembah ini, ataukah Allah? Atau yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini, patung-patung kalian, ataukah Allah? Nah gitu maksudnya. Jadi diajak secara logika gitu ya. Tetapi memang kaumnya adalah kaum yang degil, ikhwan. Tak juga dapat hidayah, enggak ada dapat hidayah. Sehingga Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, kaumku tidak menerima dakwahku, mereka justru bermaksiat kepadaku.
dan mereka justru mengikuti orang yang memiliki harta dan anak yang tidak manfaat untuk mereka. Mereka lebih memilih para pembesar, orang-orang kaya. Kalau mereka yang ngomong didengar, kalau aku yang ngomong tidak didengar. Dan mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian gubris usapan si Nuh itu, jangan kalian tinggalkan patung-patung ini, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhilala. Dan sungguh mereka sudah sesat dengan kesesatan yang banyak sekali, dan tidaklah orang-orang zalim itu menambah kecuali kesesatan saja. Maka apa yang terjadi? Apa kata Nuh? Qala Nuhu rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rabb, jangan kau hidupkan satu jiwa orang kafir pun di muka bumi. Bayangkan doanya. Jangan ada yang hidup satu pun. Innaka intadarhum. Apa alasannya? Jika kau biarkan mereka hidup atau keturunan mereka hidup, yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Pasti akan menyesatkan hamba-hambamu ya Rabb, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang jahat dan kafir saja. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian Nuh alaihi salatu wasalam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan 240 tahun untuk menanam pohon, kemudian menyerutnya dan menjadikan kapal. Jadi 100 tahun nanam pohon, 100 tahun menebang dan menyerutnya, 40 tahun membuat kapalnya. 3 tingkat ya, 3 tingkat. Karena tingkat yang paling bawah khusus binatang-binatang yang ganas, binatang-binatang harimau gitu kan. Tentu harimau zaman dulu kan besar ya. Artinya bahwa di bawah itu digunakan binatang-binatang buas. Baru lantai kedua digunakan untuk manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk burung-burung. Dirancang seperti itu ya. Maka Nuh mulai mengikuti perintah Allah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mulai membuat kapal, Nuh membuat kapal di tengah padang pasir, nggak ada lautan, nggak ada sungai. Maka orang-orang mengatakan, Nuh ini gila, buat perahu di tengah padang pasir. Akhirnya kemudian, tapi Nuh tidak perlu dengan mereka, tetap saja dia membuat perahu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, nanti kalau seandainya azabku sudah kukirim, maka nanti ada tanur. Tanur itu tempat tungku-tungku yang keluar api. Nanti kalau itu tungku-tungku itu keluar api, maka masuklah kalian semuanya, karena disitulah permulaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh alaihi salatu wassalam untuk membawa binatang-binatang berpasang-pasangan. Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam memulai kemudian dimasukkan ke dalam kapal, dan pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak pendapat 80 orang. Ada yang mengatakan 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Luar biasa kan dakwahnya. 20 tahun sekali baru dapat 1 pengikut. Maka ketika semua sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azabnya, tufan. Allah gabungkan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Artinya Allah turunkan hujan berhari-hari, kemudian Allah pancarkan air dari dalam perut bumi. Jadi digabungkan tuh air langit dengan air bumi tuh. Kemudian menjadi sebuah tsunami besar yang ditiup oleh angin, tufan. Nuh ini punya 4 anak. Pertama Yam, atau Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kemudian Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Ini putra-putra Nuh. Dari putra-putra Nuh ini yang beriman 3, Syam, Ham, dan Yafis. Yang kafir 1, ikut ibunya kafir, namanya Yam, atau disebut atau dikenal dengan Kan'an. Kan'an ini yang ngikutin ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin
wa imra'ata Lut. Dan Allah mempermisalkan kepada orang-orang kafir dua wanita kafir, padahal dua-dua wanita ini adalah istri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Dua-duanya istri Nabi, ya kan? Satu istrinya Nuh dan satu istrinya Lut. Keduanya kafir dan kedua-duanya diadab Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Lahyam ini ikut ibunya. Tapi seorang bapak, ikhwan, tidak mau anaknya celaka. Bagaimanapun tetap seorang bapak masih ada perasaan sayang kepada anaknya. Ketika mulai banjir tuh, ya, maka orang-orang berusaha naik ke tempat yang tinggi, tapi air itu mengejar mereka. Makanya Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik ke perahu. Tapi Yam enggak mau, tetap dia mengatakan, sa'awi ilal jabal. Oh enggak, saya akan naik ke atas bukit, katanya. Air ini tidak akan menyentuh saya. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ini adab tidak ada yang menyelamatkan siapapun. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi wahai Nuh, sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian ditinggalkan keluarganya. Ya. Maka ketika kemudian betul-betul adab Allah itu datang, maka tidak ada manusia yang hidup, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya mati. Semua binatang mati, semua manusia mati. Tidak ada yang hidup satupun, kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Dari situ Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku, baik dia mukmin laki-laki atau perempuan, dan jangan kau tambah bagi orang-orang zalim kecuali kehancuran ya Rabb. Ya, maka Allah mengatakan fa anjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari azab yang sangat luar biasa ini, yang sangat besar. Ya. Jadi intinya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian disurutkan dan bersandar di mana Nuh bersandar? Di Irak. Di satu bukit namanya Judi. Di sini Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam, dan dari keturunan Nuh ini baru lahirlah umat manusia. Dari keturunan Syam, Ham dan Yafis, maka lahirlah keturunan manusia. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Kalau Adam bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa? Karena tidak ada manusia kecuali dari keturunan tiga putra Nuh setelah dihancurkan oleh tufan: Syam, Ham dan Yafis. Adapun Syam memang keturunannya Allah utamakan. Dari keturunan Syam ini lahirlah para nabi dan rasul, dan mereka bangsa Arab. Ya. Adapun dari Ham, mereka lari ke daerah-daerah, ya, yang berkulit hitam, daerah-daerah Oman, kemudian Somalia, daerah sana lah ya, orang-orang yang hitam-hitam. Lah Yafis ini, itu keturunannya kita-kita ini, Yafis ini. Jadi bentuknya seperti kita ini. Cuman ada dari keturunan Yafis itu yang semuanya menjadi penduduk neraka. Semuanya jadi penduduk neraka dari keturunan Yafis itu. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Siapa? Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Yafis.